Kembali lagi bersama saya Kiris TV. Berita hari ini, perubahan UU Otsus Papua untuk siapa? Sumber berita, Jakarta, Detik News. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan perwujudan pengakuan negara atas kekhususan Papua. Pada usia hukumnya yang menginjak tahun ke-20, undang-undang yang dikenal sebagai UU Otsus Papua ini mengalami perubahan untuk kedua kalinya. Pertanyaan pertama adalah perubahan ini untuk apa? Lantas disambung dengan pertanyaan reflektif, yakni untuk siapa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 18B ayat 1, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Amanat inilah yang lantas dijalankan negara sejak tanggal 21 November tahun 2001 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri melalui UU Otsus Papua. Dinamika politik saat itu yang berpangkal pada perihal hak asasi manusia mendasari semangat dasar otonomi khusus, yakni keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua. Pertanggal 18 Juli tahun 2021. Presiden Joko Widodo melanjutkan pembangunan kesejahteraan di Papua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Orang asli Papua dan keterwakilan perempuan. Terdapat 20 pasal yang diperbarui dengan menggarisbawahi peran dan kedudukan orang asli Papua. Rinciannya mencakup urusan kewenangan khusus, bentuk-bentuk pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRP, Majelis Rakyat Papua, MRP, Pemerintah Provinsi, Partai Politik, Keuangan atau pemanfaatan dana bagi hasil migas, perekonomian, pendidikan, kesehatan, pengawasan, dan lain sebagainya. Misalnya dalam urusan kewenangan khusus, dahulu hanya diberikan kepada provinsi. Namun sekarang diberikan juga kepada provinsi dan kabupaten kota yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Tidak hanya itu, aspek keterwakilan perempuan juga menegaskan keberpihakan negara kepada perempuan Papua. Menurut pasal 6, anggota DPRP yang diangkat berjumlah sebanyak 1/4 kali dari jumlah anggota DPRP yang dipilih. Pemerintah menambahkan dalam penjelasan bahwa yang dimaksud dengan 1/4 kali tersebut adalah dengan komposisi jumlah 30% keterwakilan perempuan. Dengan ketentuan ini, maka 225 orang asli Papua akan duduk di DPRK, yang mana 77 diantaranya adalah perempuan Papua. Ini berarti bangku legislatif akan terisi oleh suara kepentingan perempuan Papua. Kedudukan perempuan dalam politik Papua tidak sekadar sebuah kesempatan semata, melainkan sudah menjadi kewajiban bagi perempuan-perempuan Papua untuk membuktikan diri dalam pemilihan umum legislatif nantinya. Di samping itu, unsur orang asli Papua dijelaskan lebih lanjut adalah perwakilan masyarakat adat di wilayah provinsi dan tidak sedang menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mendaftar sebagai calon anggota DPRP. Hal ini juga diimplementasikan ke dalam prinsip keterwakilan anggota Majelis Rakyat Papua. Kedudukan orang asli Papua juga meningkat dalam kancah politik tingkat kabupaten, kota dengan jumlah kursi pengangkatan sebanyak 1/4 dari jumlah hasil pemilu kabupaten kota. Ketentuan keanggotaan dalam DPRK ini mengadopsi secara mutatis mutandis ketentuan keanggotaan DPRP. Ruang gerak partai politik dilakukan dengan memprioritaskan orang asli Papua. Menyangkut urusan seleksi dan rekrutmen, partai tidak lagi wajib, namun menjadi dapat meminta pertimbangan dan/atau konsultasi kepada MRP. Perubahan ini, pada dasarnya, membawa angin segar demokrasi bagi dunia politik Papua ke depan. Sumber daya alam untuk orang asli Papua, keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua juga nampak jelas pada pasal 36 tentang implementasi dana perimbangan yang dialokasikan dari bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam. Alokasi anggaran terdahulu hanya untuk sektor pendidikan sebesar sekurang-kurangnya 30% dan 15% untuk kesehatan dan gizi. Kini, pemanfaatan dana bagi hasil migas tersebut dialokasikan sebesar 35% untuk belanja pendidikan,
25% untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi, 30% untuk belanja infrastruktur, dan 10% untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Lebih dari itu, dalam urusan perekonomian, diatur bahwa dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan keberadaan orang asli Papua. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh bangsa Indonesia melihat 1 abad Indonesia merdeka pada tahun 2045 kelak. Gagasan yang diutarakan Presiden Republik Indonesia ke-7 itu memiliki arti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang tertinggal untuk meraih cita-citanya. Untuk itu, pemerintah membaginya dalam 5 aspek, yakni peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, transformasi ekonomi, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Afirmasi orang asli Papua. Untuk pertama kalinya, Undang-Undang Otonomi Khusus mengalokasikan anggaran bagi pemberdayaan masyarakat adat. Untuk pertama kalinya pula, otonomi khusus memperkuat keterwakilan orang asli Papua dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi. Bahkan, untuk pertama kalinya, otonomi khusus telah memperkuat peran dan kedudukan perempuan-perempuan Papua di lembaga legislatif tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Revisi ini telah menempatkan orang asli Papua sebagai subjek yang memajukan dan meningkatkan martabat kemanusiaan orang asli Papua itu sendiri. Di samping menggenjot pembangunan infrastruktur, pemerintah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia dengan pendidikan, kesehatan, gizi, dan pemberdayaan masyarakat adat. Lebih daripada itu, UU Otsus Papua ini tengah membuka ruang bagi pemekaran wilayah yang sebenarnya mengakomodasi permintaan dan desakan masyarakat Papua yang merasakan bahwa selama ini implementasi otonomi khusus tidak optimal karena wilayah yang terlampau luas. Inilah komitmen Joko Widodo untuk pembangunan kesejahteraan di Papua yang diwujudkan pemerintahannya dalam upaya menghormati, memegang erat, dan menjunjung tinggi martabat orang asli Papua, hukum adat, dan teritorialnya di atas warisan tanah Papua dan nilai luhur budaya masyarakat Papua. Advertorial Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan, Ditjen IKP, Kemkominfo.